Ketika pada titik terendah dalam hidup, bagaimana menguatkan diri pada situasi seperti ini? Seorang teman pernah memberikan masukan kepada saya tentang vlog ini. Dia bilang, vlog ini belum memuat materi bagaimana bila kita dalam keadaan di titik terendah. Teman saya sedang berbeban berat dalam menghadapi situasi kehidupannya yang sedang susah. Susahnya apa tentu saya tidak bisa sebutkan di sini. Mungkin materi kali ini bisa berguna sebagai bahan masukan bagi kita yang sedang berbeban berat. Saya tahu nanti pasti ada yang beropini, kan saya tidak dalam titik terendah dalam hidup. Mengapa saya harus menonton vlog ini? Saya cuma bisa berkata, minimal saya berendah hati. Minimal bisa menjadi masukan. Kita harus apa pada saat kita merasa kita sedang berada pada titik terendah dalam hidup. Hidup itu pasang surut. Pasti orang pada segala usia mengalaminya. Ketika kita sedang dalam kondisi di atas, kita merasa hidup kita diberkati. Terjadi sebaliknya. Ketika sedang di bawah, kita cenderung untuk menghilang, menarik diri dari orang banyak. Selama masa ini kita menarik diri dari kehidupan sosial. Kita memilih untuk menyendiri. Perasaan putus asa, frustasi, marah, yang membuat kita jadi tidak berselera untuk bersosialisasi. Mungkin salah satu alasannya takut kita merasa minder, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi saya bilang sih, itu sebuah kesalahan. Karena bertemu teman itu bukan ajang untuk pamer-pamer, bukan ajang untuk pembuktian apapun. Bertemu teman itu seperti kita dapat melepaskan, minimal dapat bercerita atau sharing masalah yang sedang dihadapi. Belum tentu ada solusi memang, tapi mungkin saja ada masukan. Menarik diri memang mempunyai manfaat bagi kesehatan mental dan emosional kita. Tetapi menarik diri hanya dilakukan untuk waktu yang singkat saja. Alias tidak bisa untuk jangka panjang. Karena ada tantangan. Ya, ada tantangan. Kita tidak bisa hidup terus di dalam sebuah kubangan. Kita harus keluar segera. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa membantu kita melewati titik terendah dalam hidup agar kita bisa bangkit dan kembali lebih cepat. Oke, yang pertama adalah menerima dan keluarkan emosi negatif. Perasaan putus asa, sedih, kecewa merupakan bagian yang alami dari manusia. Menerima emosi berarti dapat memahami bahwa kita menerima apa yang sedang terjadi dan bagaimana keluar dalam kondisi tersebut. Waktunya kita melepaskan emosi negatif, beri diri istirahat. Melampiaskan emosi juga bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Buatlah list dan tulislah rasa frustasi kita. Keluarkan kesedihan, bila suka nonton sambil makan es krim, lakukan aktivitas fisik misalkan seperti berjalan kaki. Atau bisa juga lakukan aktivitas yang mengarah pada kreativitas. Bila ada teman yang bisa memahami perasaan yang sedang kita alami, mereka dapat membantu kita menutup bila kita lepas kendali. Namun perlu diingat, teman memang dapat melakukan banyak hal, tetapi hanya kita sendiri yang bisa melepaskan diri dari emosi dan pola pikir kita yang kita miliki. Yang kedua, carilah teman berbicara yang menurut kita bisa dipercaya. Teman yang pengertian sangatlah membantu. Ini orang yang sudah mengenal kita secara pribadi, tetapi belum tentu terlibat dalam situasi tersebut. Teman dapat membantu menjadi pengamat yang lebih objektif dan bisa membantu melihat segala sesuatu dari perspektif atau sudut pandang yang lebih luas. Begitu juga kita dapat memahami sudut pandang orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Dengan cara ini, kita bisa lebih memahami keadaan. Yang ketiga, mulailah membuat rencana. Setelah mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang berbagai hal, sekarang saat mulai kita untuk berhenti menyesali keadaan dan mulai berani melangkahkan kaki untuk maju ke depan. Kita harus menatap dengan rasa optimis. Pasti kita bisa memperbaiki diri. Mulai sebuah rencana itu
kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah pendekatan terbaik untuk memperbaiki keadaan? Apa yang menjadi langkah pertama saya untuk memperjelas atau memecahkan hambatan? Kemudian setelah itu pikirkan gambaran yang lebih besar dan tetapkan tujuan yang realistis. Mulailah dengan tujuan-tujuan kecil yang dikerjakan secara bertahap. Dapat menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang perlu saya lakukan untuk memulai perjalanan menuju tujuan utama saya? Apakah rencana saat ini selaras dengan tujuan saya? Pikirkan baik-baik tentang apa yang harus saya lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memadukan aktivitas yang punya dampak kesehatan ke dalam aktivitas harian kita. Yang terpenting, harus berani memulai dan kerjakan secara bertahap. Jangan terlalu keras pada diri sendiri bila belum tercapai. Lalu masuk yang keempat, yaitu lakukan rencana yang telah dibuat. Setelah membuat rencana, sekaranglah waktu yang tepat untuk mengerjakannya agar rencana kita bisa terwujud. Lakukanlah dengan perasaan bahagia. Misalkan dengan membersihkan barang-barang yang berantakan di rumah, atau atur ruang kerja agar lebih efisien dan efektif, berjalan-jalan mencari inspirasi, dan lain sebagainya. Ada baiknya berbicaralah dengan orang yang kita perlukan untuk memulai. Terhubung dengan orang yang tepat dapat membantu kita mencapai tujuan. Jangan ragu untuk melakukan investasi pada diri sendiri. Misalkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, misalkan di online, maupun pelatihan yang harus hadir langsung. Dapatkan pengetahuan dan keterampilan yang kita perlukan untuk langkah selanjutnya dalam mewujudkan rencana. Bertemulah dengan orang-orang baru yang akan membantu agar diri kita berkembang lebih jauh lagi. Orang-orang baru tersebut juga bisa membantu memberikan tips untuk melewati masa terendah ini dalam hidup. Jangan ragu juga untuk berbagi kepada orang yang sedang mengalami hal yang sama pada diri kita. Walaupun hanya mendengar, karena saat memusatkan pada pengalaman orang lain, kita belajar dari pengalaman mereka juga. Bahkan bila tidak, kita akan merasa lebih baik karena kita tidak sendirian dan mengalami hal yang sama. Poin yang kelima yaitu bangkit dan bersyukur. Matahari yang bersinar, oksigen yang kita hirup setiap saat, suara burung-burung di pagi hari, badan tetap sehat, dan lain sebagainya. Mengubah perspektif kita tentang hidup, bahwa bersyukur telah diberikan Tuhan segalanya. Dengan berlatih bersyukur, kita bisa memberikan penghargaan pada tubuh kita, fisik kita, pikiran kita dalam situasi ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan selalu menjaga kesehatan fisik dan mental, dengan merawatnya agar selalu sehat dengan makanan bergizi, tidur yang cukup, berolahraga teratur. Ingatlah, di depan itu ada tantangan. Kita harus punya energi dan daya tahan untuk menjawabnya. Yang terakhir atau yang keenam, ada sebuah ungkapan yang saya suka. Saya selalu ingat, yaitu this too shall pass. Saya selalu pakai dalam hidup saya. Bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, ini juga akan berlalu. Ungkapan yang begitu familiar dengan banyak orang. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat kehidupan yang bersifat sementara. Artinya bersifat sementara dan tidak abadi terjadi. Seperti sebuah situasi yang sulit yang membuat kita jatuh. Begitu juga saat kita dalam kondisi baik. Idenya adalah kita tidak boleh terikat pada apapun yang pada akhirnya akan berakhir. Ketika kita mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang abadi, hal ini dapat membantu kita untuk lebih menghargai momen saat ini dan menerima apa adanya. Hal ini dapat memotivasi kita untuk terus maju dan tidak boleh khawatir. Karena masa-masa sulit seperti ini pada akhirnya akan berakhir. Demikian, terima kasih dan semoga kita selalu dikuatkan oleh Yang Kuasa.